Wibi, gue punya cerita tentang satu perempuan, kita sebut aja namanya Rina. Dan ini pengalaman dia waktu umur 5 tahun. Rina punya satu adik laki-laki yang beda 2 tahun sama dia, dan mereka tinggal di Magelang. Nah, kata almarhum papanya Rina, waktu adiknya Rina ini masih bayi, dia tuh sempat keliling kompleks sama babysitternya yang kita sebut aja namanya Mbah ya. Terus setelah muter-muter komplek itu, mbahnya tuh cerita kalau pas lagi jalan-jalan, si mbahnya nih disamper sama kayak nenek-nenek yang gak dikenal. Terus nenek-nenek itu bilang, jaga anak ini baik-baik, ada sesuatu sama anak ini. Semenjak hari itu, bapak sama ibunya Rina tuh langsung ekstra banget lah buat jagain adiknya Rina. Tapi makin lama, tanda-tanda aneh tuh malah lebih ada ke dirinya si Rina. Nah, si ibunya Rina tuh cerita kalau Rina tuh jadi punya kayak teman hayalan yang cuma si Rina sendiri nih yang bisa ngeliat. Rina juga katanya sering mimpi kalau dia tuh diajak main sama jin-jin yang ada di rumah dia itu. Dan makin bertambahnya umur, gangguan yang Rina rasain tuh makin banyak lagi. Jadi di rumahnya Rina ada mbak yang kerja dan nginep di rumah. Mbak yang kerja di rumah Rina ini tuh masih kuliah. Waktu itu mbaknya Rina ini ngajak temennya buat nginep di rumah Rina karena mau ngerjain tugas bareng. Nah, pas malam-malam Rina tuh minta tidur bareng sama mbak dan temennya ini. Rina langsung masuk ke kamarnya si mbak. Dia bawa semua boneka-bonekanya, terus ditata rapi lah ke arah tembok. Terus Rina tidur duluan di situ. Sementara si mbaknya sama temennya ini masih nugas. Dan pas udah tidur, si Rina nih tiba-tiba kebangun. Terus pas kebangun itu, Rina langsung ngadep ke boneka-bonekanya dia. Dan pas dia lihat, si boneka-bonekanya ini tuh penuh sama sisik ular. Rina di situ langsung nengok ke tembok di atasnya dia, dan sama tuh tembok-tembok itu juga berubah jadi sisik ular. Terus di situ Rina tuh ngelihat tangan sama kakinya dia juga penuh sama sisik ular. Di situ Rina cuma bisa nangis, teriak-teriak, sampai mbak dan temen yang masih fokus nugas langsung nyamperin Rina. Tapi Moibi, bukannya Rina tenang pas disamperin, dia malah makin nangis karena ternyata muka mbak sama temennya ini juga penuh sama sisik ular. Semua sisik ular yang dilihat si Rina ini warnanya tuh hitam keijuan. Terus cepet-cepet lah mbaknya ngegendong Rina keluar kamar. Dan pas udah di luar kamar, Rina kaget banget tuh. Di situ dia ngelihat rumahnya itu tuh banyak pohon bambu yang ditempel obor sama lilin, terus berjejer gitu sepanjang ruangan. Serem banget anjir. Dan yang lebih anehnya lagi, ruangan di dalam rumah Rina tuh berubah jadi hutan luas, banyak pohon-pohon gede. Di situ Rina langsung dibawa ke kamar bapak ibunya. Terus Rina digendong sama bapaknya dan langsung ditidurin lah ke tempat tidur. Setelah kejadian itu, besokannya ada teman bapaknya Rina yang emang udah biasa ngelakuin pengusiran gitulah. Dia datang ke rumahnya Rina. Di situ seingatnya Rina, pengusirannya tuh pakai banyak bunga sama air. Nah, karena Rina masih kecil, jadi dia tuh nggak ngeliat pengusirannya sampai selesai. Terus singkat cerita, pas umur 6 tahun, Rina sama keluarganya tuh pindah ke Jawa Barat. Pas kelas 3 SD, katanya bapaknya Rina tuh sering bangun tidur dengan keadaan tuh lengan sama punggungnya ada bekas cakaran. Pola bekas cakarannya juga sama, jadi cakarannya tuh kayak dicakar sama 3 kuku. Nah, kata teman bapaknya Rina ini, bapaknya ini masih diikutin sama siluman harimau warna putih yang tempat tinggalnya tuh di Magelang. Tapi setelah itu, teman bapaknya Rina tuh ngingetin bapaknya buat selalu hati-hati. Dan karena kejadian itu, Rina tuh jadi dapat jawaban tentang sisik ular yang dialamin itu waktu itu. Ternyata di rumah Magelang sana emang banyak yang nunggu rumah itu. Salah satunya tuh siluman ular yang bukan cuma 1, tapi ada 2. Dan kedua ular itu tuh selalu ada di atas rumah. Rumah di Magelang itu tuh jadi kayak komplek baru gitu. Jadi masih sedikit lah rumahnya. Dan lebih banyak tuh kayak ada semak-semak, sawah, sama kebun orang gitu. Terus ada lagi nih Moibi, cerita yang gak cuma dialamin sama ibunya Rina dan Rina sendiri, tapi persisnya yang ngalamin tuh adiknya yang masih kecil. Jadi kejadiannya ini tuh 2 tahun yang lalu, tahun 2022. Awal mulanya ibunya Rina nih lagi ngandung anak yang ketiga. Jadi anak pertama itu Rina, terus yang kedua tuh ada adik laki-lakinya yang masih kelas 2 SD, dan yang ketiga ini masih di kandungan.
Nah, waktu ibunya lagi ngandung selama 9 bulan itu gak ada kejadian apa-apa sama sekali. Sampai akhirnya ibunya Rina tuh lahiran di salah satu bidan yang tempatnya tuh gak terlalu jauh dari rumahnya. Cuma yang bikin seremnya itu, di depan lokasi tempat ibunya lahiran itu kayak ada sungai yang banyak pohonnya gitu. Dan sekitar jam 11 siang proses lahirannya lancar nih. Cuma katanya keluar kakinya dulu. Dan adiknya Rina itu perempuan. Seminggu berlalu gak ada apa-apa sama sekali, normal-normal aja. Sampai beberapa hari setelah itu, adiknya Rina yang bayi ini tuh setiap jam 3 sore sampai subuh nangis-nangis gak mau minum ASI. Terus setiap kali ngeliat wajah ibunya si Rina kayak takut gitu si bayi ini. Terus kalau siang-siang dia biasa aja nih mau minum ASI. Tapi sejak jam 3 sore sampai subuh balik lagi tuh dia gak mau minum dan nangis-nangis. Sampai akhirnya si ibunya Rina nih agak-agak frustasi gitu. Terus akhirnya dia tuh cerita lah ke ibu RT. Dan ibu RT-nya ini tuh kayak ngerukiah anak bayinya ini. Kebetulan si ibu RT-nya ini tuh kayak tahu sedikit-sedikit lah sama hal kayak gini. Tapi abis dirukiah itu beberapa jam setelahnya selalu balik lagi kayak gitu. Si bayinya ini tuh gak mau minum ASI lagi. Sampai akhirnya si Rina ini mimpi. Di mimpinya ini si Rina tuh ngeliat ada sosok cewek lagi jongkok di depan adik bayinya dia yang lagi tidur. Rambutnya tuh panjang nutupin mukanya. Posisi adik bayinya dia ini tuh lagi tidur di ruang tamu. Soalnya di rumah itu tuh cuma ada satu kamar. Dan itu ditempatin sama adik laki-lakinya yang kelas 2 SD. Nah besokannya si Rina langsung cerita tentang mimpinya